Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita mendengarkan Asmaul Husna, yaitu Al-Muhaiminu. Al-Muhaiminu artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memelihara. Allah zat yang memelihara itu maknanya di dalam pemeliharaan harus ada kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kekuasaan. Jika tidak ada kesempurnaan dalam pengetahuan ataupun dalam kekuasaan, maka yang dipelihara itu akan hancur. Sebagaimana sampean mungkin pernah memelihara hewan, kemudian ketika hewan itu sudah belum sampai sekian hari, hewan tersebut mati. Nah, itu karena apa? Karena kita tidak bisa memelihara hewan. Wong manuk pentet empani karo apa bakso. Ujar-ujarnya kon makan sekali-kali makan enak ya. Kan mbane kan ulat dan lain sebagainya gitu. Ya. Lah ini karena apa? Karena kita tidak bisa memelihara. Sampai ngingu lele nang awal ngingu langsung dempani pelet. Cilik-cilik memang dempani langsung. Ora tekum disit. Akhirnya apa? Lele mangane akeh. Sing akhirnya melare pelet nang jero weteng. Sing akhirnya mesti akeh matine. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak bisa memelihara, dan ketika tidak bisa memelihara itu karena tidak mempunyai keilmuan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memelihara, wajib bagi pemelihara itu memiliki pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita itu dengan proses yang luar biasa di dalam perut ibu kita. Setelah terjadinya pertemuan antara mani dengan ovum, kemudian jadilah yang bernama sigot. Dari sigot itu kemudian jadilah janin. Kemudian jadilah manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita di dalam perut ibu kita. Itu makanan tanpa kita harus menginginkan makanan, tapi kita dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ora jere gidro nang jero perut terus tembe dewe panganan. Allah Subhanahu wa taala wis ngerti bahwasane kita walaupun berada di ruangan yang sangat sempit sekalipun, yang tidak punya keinginan, yang belum mempunyai keinginan, yang belum bisa menjaga diri kita, Allah Subhanahu wa taala memelihara kita di dalam perut ibu kita. Maka angger sampean gemien wis ngerti Al-Muhaiminu ketika ndelang istrinya lagi hamil. Kuwi weruh ya Allah Al-Muhaiminu. Tapi kan gemien istrine hamil ora ana sing weruh Al-Muhaiminu berbelas. Mulane anake ora ta ya ora. Lagi deleng ya Allah Al-Muhaiminu, bagaimana engkau memelihara janin di dalam perut ibunya. Nah mungkin sinyal ini akan menjadikan kesolehan dan solehah apabila perempuan. Karena apa? Karena esih nang jero bayi, lantaran bayi tersebut kita bisa melihat Asmaul Husna berupa Al-Muhaiminu. Ayo. Tulangi maning. Tulangi maning. Wak menawa segi hamil terus sudah diweruh Al-Muhaiminu. Ayo. Kan kita nggak mungkin kembali. Nggak mungkin kita kembali ke masa lampau. Sebenarnya ceramah iki nang kene ora pas. Masalah ana jalan kampung kabeh. Bangunan maning kan ana. Lah ini Allah menjadikan kita di dalam perut kita yang dilindungi oleh tulang sehingga menjaga benturan dari luar untuk menyelamatkan diri kita agar bisa menghirup udara dunia. Nah ini proses ini tanpa kehendak kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kalaupun tapi aja giping-giping deleng aja. Wetenge wong wadon. Enggak ngapa sih delengi kon weruh Al-Muhaiminu aja. Ini kemudian setelah kita hidup di dunia ini, Allah juga memelihara kita dengan pemeliharaan yang luar biasa. Sehingga ketika sampean melihat cabang bayi yang minum air susu ibunya, itu siapa yang mengilhamkan untuk ngenyot air susunya? Itu. Kalau bukan karena zat pemelihara, maka bayi tidak mungkin akan bisa ngenyot itu. Lah ini mesti gue kan anu banget buku sing sangat jelas yang harus kita lihat di alam semesta ini, bahwasanya Allah gue tajalli di seluruh kejadian termasuk Al-Muhaiminunya Allah Subhanahu wa taala di situ. Hai gue kan sebagaimana yang telah saya katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liya'rifuni, agar engkau itu makrifat kepadaku. Di situ menurut pendapatnya Ruwaim yang sering saya katakan, bahwa maksud daripada liya'budun itu adalah liya'rifuni, agar engkau makrifat kepadaku. Lah salah satu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu haruslah mempelajari Asmaul Husna.
orang yang hidupnya tidak mempunyai kesemangatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sifatnya ataupun perbuatannya, maka berarti dia telah salah tujuan dalam hidup ini. Gitu. Akhirnya sing dekonsentrasinya dunia. Dunia wis dekonsentrasikna ora lihora. Iki sing marakna rugi ya. Angger konsentrasi maring Asmaul Husna, kemudian penggaweane perbuatannya Allah Subhanahu wa taala kok ora li dunya iki madan patut. Tapi wis konsentrasine nang dunya, melupakan tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepadanya, maka berarti dia sudah salah tujuan dalam hidup ini. Itu. Karena konsentrasinya dunia, maka yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Karena orientasinya dunia ya sesat nasisan nang Gusti Allah. Lah azam ini yang akan menyelamatkan kita, bahwasanya kita itu harus dalam hidup ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting dalam hidup. Kemudian takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna Al-Muhaiminu, maka kita harus sebagaimana yang Allah miliki, yaitu Al-Muhaiminu. Kita harus juga memelihara diri kita. Karena Al-Muhaiminunya Allah itu tujuannya untuk menyampaikan hambanya ke kebahagiaan yang abadi, menggiring kita untuk menjadi hamba yang bahagia. Maka kita yang berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala juga harus memelihara yang menyebabkan kita untuk tidak bahagia selama-lamanya. Apa yang menyebabkan kita tidak bahagia selama-lamanya? Itu adalah ketika kita tidak datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa illaman ata biqalbin salim. Kecuali wong sing teka maring aku dalam keadaan hati sing selamat. Hati sing selamat siapa? Hati sing ora ana dongkole. Hati sing ora ana kesuwe karo takdire pangeran. Artinya begini, kadang tadi yang saya katakan bahwa wong angger donga kowe kepengin cepet dikabulna apa ora? Iya. Lah kowe donga sing ora dikabulna. Istijalu bil ijabah bahwa wallahu la yustajabulah, bahwa ketergesa-gesaan dalam keterkabulan maka Allah tidak akan mengijabahinya. Itu. Karena angger wong donga kuwe tergesa-gesa dengan keterkabulan, dia sudah mendefinisikan bahwasannya Gusti Allah kowe ora lebih ngerti kemaslahatan hambane daripada hambane mengerti kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Itu. Iya, berarti Gusti Allah orang ngerti kemaslahatan nyong butuh siki kok dewene mengko. Berarti wis nuduh ora apik karo Gusti Allah. Berarti terus kepriwe kowe? Wong keumumane menungsa kowe donga ya kepengin cepet-cepet langsung deh ijabahi. Kene-kene sepakat mau kepengin cepet-cepet ijabahi.
Tapi donga sing tergesa-gesa untuk diijabahi itu tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa doa itu tidak diijabahi ketika tergesa-gesa. Karena dengan tergesa-gesa tersebut berarti dia sudah meyakini bahwa kemaslahatannya aku gue sing lebih ngerti aku daripada Gusti Allah. Berarti ki wong sombong. Wong sing memelihara kita itu Allah Subhanahu wa taala, otomatis yang lebih mengetahui kemaslahatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut gurunya Ibnu Athaillah Al-Iskandari, kakek gurunya Ibnu Athaillah Al-Iskandari yaitu Abdul Hasan Asyadzili, angger nyong kon milih untuk jikalau saya itu harus mempunyai pilihan, maka saya akan memilih untuk tidak memilih. Karena orang yang mengetahui Asmaul Husna itu dia akan ridho dengan pilihannya Allah Subhanahu wa taala daripada pilihan dirinya sendiri. Niki. Lagi menuju proses maringane iki banget rekasane, Pak. Wong nyong ngesuki gue. Seminggu maning ke butuh nggo bayaran SPP. Akhirnya DP karo Gusti Allah wengi-wengi nganti nangis baru gue ora subuh. karena nangis nganti kuwengen. Kesel. Lah nangis akhirnya njaluk karo Gusti Allah, ya Allah moga-moga nyong ditutupi kebutuhannya bisa bayar SPP. Lah pada saat itu Gusti Allah orang ijabahi. Kira-kira nyong arep kesuh karo mumbengi tangi apa ora, Pak? Hah? Sia-sia teman kan itu ya. Sia-sia teman. Kis mbuh wong tingkatan apa ki biasanya pada bayar. bahwa apa rane sia-sia temen aku mumbengin DP nganti nangis ternyata orang teh ijabah. Sia-sia enggak? Lah ini kita makanya memerlukan untuk mengetahui bahwasannya kita harus yakin dulu pemelihara kita itu Allah Subhanahu wa taala. Toh misale orang bisa bayar SPP sing akhirnya ditokna nang sekolahan. Akeh bos-bos sing tamat SD tok ya pasare. Malah anak buahnya kadang S1, S2, S3 kok. Kan orang ngerti kehidupan itu sampai ke sana itu siapa yang mengetahui, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka yang diperlukan keyakinan oleh kita itu kita harus meyakini bahwasannya ketika kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa. Lah ketika sampean berdoa berarti sudah menjalankan perintah Allah belum? Sudah ya? Sudah. Ya. Ketika sampean menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah berupa doa, dan bisanya kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah darinya, sampean bersyukur napa mboten? Bersyukur tanpa harus melihat keterkabulan dan
terkabulan. Ini apa mboten? Jadi ora ana konsentrasi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, konsentrasinya maring keterkabulan atau ketidakterkabulan. Konsentrasi kita berdoa kepada Allah kita karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek sampean menggunakan doa sebagai kendaraan untuk menyampaikan nafsu sampean maring apa yang kamu kalian kehendaki, maka berarti doa itu bukanlah ibadah. Baik. Wong kendaraan go nyampekna maring nafsune kok ibadah apa dudu? Dudu nggih? Sepakat? Berarti wong sing ya Allah berikanlah aku oleh arisan kowe donga ngibadah apa dudu, Pak? Hah? Iku teh jawab sampean, Pak. Nek sampean donga maring Gusti Allah kok kemudian apa namanya konsentrasinya maring keterkabulan atau ketidakterkabulan, maka berarti itu adalah kendaraan untuk menyampaikan pada nafsu kalian. Dan ciri-cirine wong sing nganggo donga sebagai kendaraan untuk menyampaikan nafsunya itu tergesa-gesa. Ki korelasine ngaten, Pak. Tapi saya yakin urung bisa nglakoni kayak kabeh. Jadi karena urung bisa nglakoni tok, aku darani ngromet yo ora apa-apa. karena angele, karena banget angele iki. Sikit tanyakan kepada diri sampean sendiri. Nek sampean donga kepengin cepet dijabeh apa ora? Nggih, kepengin. Lah, maka perlu kita gali secara mendalam bahwasannya kita itu bisa berdoa berarti oleh anugerah, dan diijabainya sebuah doa itu adalah anugerah kedua setelah kita berdoa. Diijabainya doa berupa yang kita minta itu adalah anugerah yang kedua. Tapi anugerah yang pertama kita tidak konsentrasi dengan masalah keterkabulan dan ketidakterkabulan. Lah, kita itu meyakini pasti akan dikabulkan itu dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menuntut. Ini. Awas ngarep dikabulna. Kowe kan lagune sampean pada. Dadi awas ngarep dikabulna awas kowe. Lah. Ini yang perlu kita apa namanya yakini bahwasannya doa yang kita panjatkan itu bukanlah sebagai kendaraan untuk menyampaikan kita pada nafsu kita, sebagaimana yang kita yakini selama ini. Bahwa sing ngaji hikam ket kemian pun sih yakin bae sih masalahnya. Mulane mau dereng ngaji tentang aku mau ngaji menerangna masalah donga dereng pertanyaane sih akeh. Ujar ket kemian tapi tek terangna. Ki kudu terangna maning masalah apa? Masalah akeh banget wong salah pengertian masalah donga kuwi tetep sebagai kendaraan untuk menyampaikan nafsunya. Mulane kita harus mengetahui bahwa kita dapat menjalankan perintahnya itu adalah anugerah, dan kemudian ketika kita dapat terijabah sebuah doa itu adalah anugerah yang kedua itu. Jadi kita paham lah ya, nggih. Sedikit paham. Nah, kita kembali ke Al-Muhaiminunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhlak kita harus berakhlak sebagaimana Al-Muhaiminunya Allah. Jika Al-Muhaiminu masuk di orang-orang kaya,
maka dia tidak akan mikirna wetenge dhewek karo keluargane dhewek tok, karena itu adalah sesuatu yang tidak berkualitas. Urip kok mikirna keluargane dhewek tok karo wetenge dhewek, ini adalah kehidupan yang tidak berkualitas. Maka ketika orang masuk di alam bawah sadarnya Al-Muhaiminu Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga dirinya, keluarganya dan orang lain untuk bisa sampai kepada kebahagiaan abadi, yaitu surga. Maka dengan hartanya mereka akan menginfakkan untuk memelihara mereka agar mereka bisa sholat khusyuk. Maksudnya artinya wong biasane salate ora khusyuk kan karena akeh utange. Lah wong sugih tugase kowe ora kudu bangun pondok, ora kudu bangun madrasah diniyah, ndeleng anak batire sing utange akeh apa ora. Utang-utang dewek kok sing nyawurina. Lah ini terjadi pada Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak kowe biasanya anak pemuda, biasanya nang kono kok malah ora keton nang ndi, ternyata pemuda tersebut lagi di penjara karena dia punya hutang tapi tidak bisa nyaur. Itu. Lah sing akhirnya apa? Sing akhirnya Abdullah bin Mubarak golek wong sing diutangi pemuda tersebut, sing akhirnya ketemu. Tolong jangan pernah engkau menyebarkan saurane wong bocah nom gue untuk kamu sebelum saya itu mati, kata Abdullah bin Mubarak. Lah akhirnya setelah disauri, akhirnya pemuda gue detokna. Dia kan pemuda itu bertanya-tanya siapa yang mengeluarkan saya. Tapi kemudian sampai matinya dia tidak pernah menemukan jawaban, kecuali setelah matinya bahwasannya yang nyauri utang itu Abdullah bin Mubarak. Lagi tugas yang paling berat karena orang keton. Terus aparane pantangannya lebih akeh. Siji pantangannya utang-utangnya dhewek kok. Akhirnya jadi apa rane? Jadi keberatan kita untuk memberikan kepada orang lain. Terus ketika nggo musola ataupun masjid, gue lebih keton bang. Lah mau nyuri utangnya wong ora keton ora. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin dengan dia melakukan itu malah justru akan menjadi ujub ataupun ria dan lain sebagainya, karena orang keton itu. Nah ini yang kadang ruh ini telah hilang di dalam jiwa orang-orang muslim di antara kita, bahwa angger wong akeh salat iki biasanya salat ora khusyuk demi teman kita ataupun saudara kita kon salate khusyuk, maka saurina kadang kala Allahu Akbar, duh kepriwe iki wis tanggal semene. Wis langkah sing nggo anggaran nyicil maning. Ini Abdullah bin Mubarak. Karena apa Abdullah bin Mubarak itu melakukan seperti itu? Karena masuk di dalam batinnya Al-Muhaiminunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memelihara manusia agar sampai kepada kebahagiaan abadi. Lah, karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjaga orang-orang muslim agar sholatnya bisa khusyuk dengan memberikan seperti itu. Gitu. Ki paham tapi kan anu angel deh lakoni. Tapi ora apa-apa lagi ngayal toh. Hah? Ngayal ora apa-apa lah, sing penting kan sing penting aparane mbok suatu saat bisa nglakoni kayak gue. Iya. Tetek ngayal. Karena apa? Ini Al-Muhaiminu zat yang memelihara. Allah memelihara hambanya itu agar sampai pada kebahagiaan, sampai ke surga.
Karena untuk sampai ke sana itu kita membutuhkan akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau al-muhaiminu itu masuk di dalam hati para dai, maka dia hanya konsentrasi untuk memberikan pemeliharaan terhadap masyarakatnya agar tidak ada akidah-akidah yang melenceng dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Itu makanya untuk umatnya mereka akan memberikan pelajaran bagaimana mengenalkan mereka untuk bisa mengerti sifat-sifatnya Gusti Allah. Wujud kita mbako mukhalafatul lil hawadisi yamuhu binafsihi wahdaniyah qudratil wadat. Lagi biasane wong sing paling ikhlas ki guru diniyah ya. Sing mulangi bocah cilik gemien gitu. Lan kene kan guru-guru tapi yang bareng wis gede cok kan kelalen. Sing mulang nang dunia. Demi apa mereka itu melakukan itu? Karena memelihara masyarakatnya untuk bisa akidahnya lurus agar sampai kepada kebahagiaan yang abadi. Itu. Lah, kemudian para ulama itu kenapa itu berdakwah untuk berbicara masalah fikih, masalah tauhid, masalah kemarifatan, masalah sifat Gusti Allah, masalah af'al Gusti Allah dan lain sebagainya. Itu semuanya mereka lakukan hanya untuk memelihara hambanya agar bisa sampai kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu di dalam surga. Maka ketika kita melihat biografi orang-orang soleh sebagaimana Syekh Mula Ramadan Al-Buti. Syekh Mula Ramadan Al-Buti itu kakek guru saya. Itu ketika ada orang taubat, gue langsung cepet-cepet umeh diburu, Pak. Orang deleng ya wong sugih apa wong miskin. Dia langsung cepet-cepet buru untuk mengatakan ahlan wa sahlan bitaubatikum. Selamat datang dengan pertaubatanmu. Karena dengan engkau bertobat kepada Allah, berarti engkau telah dipelihara oleh Allah untuk sampai ke surga, dan engkau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Akhirnya untuk membangun kesemangatan dia istiqomah dalam pertobatannya, ulama-ulama sebagaimana yang terjadi pada Syekh Mula Ramadan Al-Buti itu mengatakan harus pergi ke rumahnya untuk mengatakan ahlan wa sahlan bitaubatikum. Jadi aja nganti wong tekane mari ngomeh wong liya karena ulang tahunnya wong liya. Maksudnya anggar ana wong kaya gue harus diperhatikan oleh kita untuk memberikan kesemangatan kepada mereka, atau sebagai wujud kebahagiaan kita bahwasanya dia telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Itu. Lah, Abu Bakar An-Nablusi sebagaimana yang telah saya katakan itu demi untuk memelihara masyarakatnya dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan, minum arak, zina dan lain sebagainya. Beliau memberanikan diri untuk mengorbankan dirinya agar mereka bisa terselamatkan dari kesesatan itu. Karena apa? Di dalam batinnya Abu Bakar An-Nablusi itu sudah dimasuki Asmaul Husna Al-Muhaiminunya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sampean bisa menjadi barometer diri sampean sendirilah. Nyongki wis al-muhaiminu mlebu apa ora maring awakku. Ki paham apa sih janjane kene ndang logo. Lah
Jika kita sebagai orang tua, maka kita akan berusaha untuk memelihara anak kita agar mereka juga mendapatkan kebahagiaan yang hakiki besok di dalam surga. Makanya kita sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang tua, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk bisa melakukan sholat. Melakukan sholat gue udukur marai dong aku nutok ngono gue. Tapi marai anaknya kon bisa sholat, gue marai sholat anaknya secara dohir maupun secara batin, bener-bener anaknya bisa sholat. Tutukur bisa dengkal-dengkul dok kayak nyong pada. Tapi bener-bener marai anaknya gue bisa sholat dohir juga bisa sholat batin. Makanya wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Karena perintah Ki Arab suwe, maka membutuhkan wastabir 'alaiha, bersabarlah. Karena nengkonana proses setelah engkau itu bisa memerintahkan anakmu untuk sholat secara dohir, maka perintahkanlah juga secara batin. Mungkin angger langka perintah sholat kon secara batin, orang anak perintah wastabir 'alaiha. Kenapa kita memerintahkan anak kita agar anak kita itu dan keluarga kita bisa sholat secara dohir dan batin? Karena kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara anak kita. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu adalah manifestasi daripada sifat al-muhaiminunya Allah, asma al-muhaiminunya Allah Subhanahu wa taala. Mulane ke Pak Haji mesti guyu ya Pak Haji. Mulane seneng anaknya diterima nang anaknya diterima nang SMA apa bisa sembayang ya. Kan langka wong bangga anaknya nyong bisa sembayang langka. Karena wong tua sing ora ngerti tujuane, ya gue ora pernah bangga karo anaknya bisa sembayang. Gue langsung bayang toro lidi tora gue baik. Ngerti ngali duit apa rana nggak bisa kerja dan lain sebagainya, diterima nang Astra dan lain sebagainya, itu sudah menjadi kebahagiaan. Maka itu Syekh Mula Ramadan Al-Buti itu di samping beliau itu dakwah kepada masyarakat, di dalam rumah juga dakwahnya terus menerus terhadap anaknya. Makanya sampai putranya Syekh Sangit Ramadan Al-Buti, guru saya itu sudah menjadi profesor, kue ora pernah ninggalna majelis ayahnya itu. Padahal saya itu lebih mengetahui apa yang akan disampaikan ayah saya. Istri profesor, doktor wis diundangi seminar nang Prancis, nang Inggris, nang Maroko, nang Lebanon dan lain sebagainya di seluruh dunia. Itu sudah manggil dia, dan dia adalah rektor di Damascus University, bagian teologi dan filsafat. Tapi dia tetap duduk kayak bocah cilik bae angger wong tuane kowe lagi ceramah, setiap unggal dina seperti itu. Karena ternyata di balik itu ada cahaya yang masuk ke dalam dirinya yang tidak diketahui oleh dirinya itu. Makanya Profesor Doktor apa itu kagum dengan Syekh Sangit Ramadan Al-Buti. Jadi tidak pernah beliau itu mengatakan tidak terhadap ayahnya kecuali pada saat beliau disuruh nikah. Saya mau berangkat ke Lebanon ini untuk ngisi seminar. Jangan pulang. Ya. Orang jadi anak komplain apa? Ini kan perjuangan Pak Bos. Langsung
Dia nggak pernah mengatakan kepada ayahnya tidak, kecuali pada saat dia diperintahkan di umur 19 tahun kon nikah. Pada waktu itu dia lagi senang-senang belajar. Terus suruh kerja. Lahirnya dia mengatakan tidak, terus akhirnya wengi-wengine mikir, ki anggere ngesuk nganeng mengatakan tidak, ki berarti aku wis durhaka maring wong tua. Maka setelah subuh dia menghadap ke orang tuanya, mengatakan untuk setuju dengan apa yang dikehendaki orang tuanya. Wis langsung tobatnya langsung mah. Walaupun mengatakan tidak, gue dipikir sedela, terus dia langsung. Ning akhirnya mengi-mengi timpeni bahwasanya Kanjeng Nabi wis teka maring nyong meridoi pernikahannya sampean dan lain sebagainya. Ini demi memelihara anak-anak kita agar tidak hidup dalam perzinahan dan lain sebagainya. Sehingga kita itu tugas yang harus kita lakukan itu adalah kita memerintahkan keluarga kita. Kalau di hati orang tua itu masuk di dalamnya sifat al-muhaiminunya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan memelihara keluarganya untuk bisa sholat dohir maupun sholat batiniyah untuk anaknya kita. Dan ini banyak sekali lah al-muhaiminunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kita harus berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memelihara diri kita, kita harus memelihara keluarga kita juga harus memelihara orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena berarti setelah kita melakukannya, kita sudah mendapatkan bagian daripada sifat al-muhaiminunya Allah. Maka Allah walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian innalillahi tis'a wa tis'una isman faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mendapatkan bagian daripada salah satu asmaul husna, maka dia akan masuk surga. Bagian al-muhaiminu ya seperti itu. Paham mboten iki ya? Semoga bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dialog bela.